pun tadi itu tanda kutip kan enggak ini, tapi ya. Baik. Sebentar kita masih akan kembali Pak, masih ada satu segmen, nanti kita coba di waktu yang tidak begitu lama lagi nanti, di segmen terakhir kita coba simpulkan, mungkin untuk bayangan program apa yang akan dikerjasamakan ya, antara teman-teman PB Pergatsi dan KONI sendiri. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Publik dan kami masih akan kembali. Lihatlah mereka membabat hutan hanya untuk kepentingan pribadi, tanpa peduli kelangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Mari kita lawan illegal logging. Ya, Dialog Publik kembali dan ini segmen terakhir, Bapak-Bapak, dari PB Pergatsi dan juga KONI, kira-kira ke depannya ini akan ada formulasi seperti apa untuk mendorong gateball ini maju juga nanti sebagai salah satu cabang olahraga, baik cabang olahraga prestasi maupun juga rekreasi. Ya, silakan dimulai dari. Ya, kalau kami karena ini adalah olahraga prestasi, maka event yang paling dekat ini untuk kita lakukan adalah persiapan menghadapi PON di Bandung. Nah, gateball ini karena sebagai kepesertanya itu eksibisi, maka kita maksimalkan juga dan akan berkoordinasi dengan pengurus provinsi untuk kita ikuti salah satu cabang olahraga yang diikuti oleh Sulawesi Barat. Kemudian untuk strategi pembinaannya tentu tadi koordinasinya ke dinas terkait itu, kemudian dengan bagaimana giatnya teman-teman pengurus Pergatsi Sulawesi Barat untuk cepat turun ke bawah melakukan membentuk pengurus di tingkat kabupaten. Itu. Ya, kalau misalnya tadi kita katakan bahwa memang koordinasinya lebih cepat, linknya ke bawah ya, kalau misalnya dari tadi Kementerian PU turun ke bawah sampai ke kabupaten ini, bagaimana antusiasme teman-teman dari dinas-dinas yang lain ini terkhusus di pemerintahan, Pak? Saya kira sejauh ini ya? Ya, sejauh ini kalau pengalaman dari 14 provinsi lainnya yang telah dikukuhkan, berbagai instansi sudah membuka sendiri gitu. Bahkan kalau kita bicara di Bali, itu salah satu motornya dari TVRI. Oh ya? Iya. Berarti ini teman-teman TVRI ini kayak sebentar lagi nih bikin lapangan juga. Iya. TVRI ya. Salah satu pemain yang paling senior itu orang TVRI. Jadi banyak instansi yang sudah memainkannya. Tidak hanya PU. Memang kita ditugasi untuk mengembangkan, tapi ke depan pasti kita akan kembangkan ke berbagai. Ya, ini sebenarnya persoalan cepat atau lambatnya tahu olahraga ini ya, informasinya dari mana. Memang sosialisasi di sini kita sangat perlukan. Nah, untuk kedepannya semoga kita berharap ya Pak ya, gateball ini bisa maju dalam prestasi. Jadi untuk adik-adik atlet-atlet ini. Nah, kira-kira KONI optimismenya ke depan kerjasamanya dengan Pemda setempat untuk ya tentunya untuk mensupport ya, mensupport segala sesuatu yang dibutuhkan, sarana dan prasarananya bagaimana kira-kira ke depannya Pak? Ya itu tadi, jadi gini, di Undang-Undang Sistem Keolahragaan itu, pelaksanaan pembinaan olahraga itu di setiap jenjang pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten. Tapi yang eksekutor dari pelaksanaan itu adalah KONI. Nah, tentu kami yang ada di KONI tentu tetap senantiasa memantapkan koordinasi kami dengan pemerintah, terutama bupati dan gubernur. Tapi yakinlah kita di Sulbar itu masih beberapa, termasuk Pak Gubernur kita, saya kira beliau itu adalah gila prestasi dalam segala hal, termasuk infrastruktur dan olahraga. Ini kabar gembira untuk PB Pergatsi juga. Kita sangat berterima kasih ke Pak Gub, termasuk beberapa bupati. Kepala daerah di kabupaten. Ya, kepala daerah kabupaten juga. Karena itu nanti gawenya kawan-kawan di pengurus KONI kabupaten. Tapi sejauh ini semua pengurus KONI 6 kabupaten di Sulbar ini, itu koordinasinya kita ke masing-masing bupati itu bagus. Semua pelantikan sebentar juga mereka hadir. Ada beberapa bupati yang masih ketua KONI akan hadir sebentar. Ya, kalau kemudian ke depannya apa sudah ada planning untuk event-event Pak untuk daerah? Ya,
Mungkin yang event yang paling dekat ini bulan Mei akan ada international event di Jogja, di Sleman dalam rangka ulang tahun Kabupaten Sleman. Sekarang mereka menghadirkan sedang gateball juga di situ. khusus gateball. Khusus gateball. Iya. Oke. Kemudian pada 6 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober akan dilakukan Tavisa yang akan dihadiri oleh 110 negara. Dan gateball berupaya mendatangkan minimum 12 negara dari Eropa, Australia dan Asia. Yang host ini Indonesia. Hostingnya kita. Hostingnya di Indonesia. Hostingnya di Jakarta. Mendatangkan berapa negara, Pak? Kalau secara keseluruhan Tavisa 110 negara. 110. Tapi Dan khusus kita gateball upayakan kita akan khusus gateball 12 negara. 12 dari negara. 3 benua. Baik, ini event besar. Nah, bagaimana kemudian untuk teman-teman di Sulawesi Barat sendiri, apa ada undangan khusus atau seperti apa? Ada, setiap provinsi kita siapkan undangan. Jadi kita berharap setiap provinsi ada wakilnya. Ada wakilnya. Ada wakilnya. Nah, untuk yang mau nanti dikirim ke sana, apa memang nanti ada sorting, ada seleksi khusus begitu untuk teman-teman di sini? Berapa orang yang nanti bisa ke sana? Atau tim mungkin ya Pak ya? Kita hanya memang tidak akan mempertandingkan 11 nomor, seperti yang tadi saya sampaikan. Kita hanya 2 nomor. Nomor klasik yang 5 orang, dan nomor double. Kenapa kami double? Karena itu permintaan dari Eropa yang biayanya cukup tinggi datang ke Jakarta. Jadi mereka minta kalau bisa cukup double saja sehingga mereka dengan datang 3 orang sudah ikut bisa bertanding gitu. Untuk foundation, untuk pendanaannya sendiri karena hosting ini saya rasa tidak sedikit ya Pak ya, apalagi mendatangkan negara dari Eropa dan seterusnya. Kemudian apakah dihandle sendiri oleh PB Pergatsi atau ada supporting dari pemerintah? Karena Tavisa itu keputusan penyelenggaraannya oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi, dan ketuanya adalah ketua pelaksananya sendiri Pak Hayono Isman. Itu pembiayaannya melalui Kemenpora. Melalui Kemenpora. Ya, jadi Kemenpora yang akan menyediakan pembiayaannya. Karena gateball sendiri memang sudah dianggap layak begitu ya untuk disupport menjadi salah satu cabur yang dipertandingkan. Betul. Ini memang berangkat karena gateball sudah dipertandingkan di kelas dunia ya, kelas internasional. Nah, untuk di daerah ini kira-kira apakah kedepannya yang akan pertama kali disupport dulu pengadaan apanya dulu ini Pak Lukman? Apakah mau dimasukkan ke PPLP tadi atau kalau memang belum apa dibuatkan sendiri? Ya, yang saya kira selain pembenahan struktur itu yang perlu juga adalah penyiapan sumber daya manusia teknis di bidang itu. Untuk trainernya itu ya? Ya, wasit dan tenaga-tenaga delegate-nya. Karena kendala kita di Sulbar ini karena daerah baru. Kemarin itu kita setiap event-event multi-event itu Porda dan kejuaraan diadakan di daerah ini kita masih membutuhkan tenaga-tenaga dari Sulsel dengan kadang dari Jakarta juga. Masih karena tadi ya, karena itu kita di sini masih kurang kegiatan dalam hal penyiapan tenaga teknis itu, baik itu wasit maupun tenaga teknis yang menguasai daripada sejauh ini apa memang sudah bisa dihitung ada sudah berapa orang yang tersedia SDM untuk pembinaan Sulawesi Barat? Kalau yang saya tahu itu untuk pemain sudah cukup bagus. Hanya dari segi tenaga teknis itu tadi yang masuk dalam tim delegate atau para wasit juri itu, karena itu Mbak itu gini, itu di olahraga itu ada sertifikasi. Mulai C, untuk perolehan B, lisensi mereka ya, ada lisensi. Itu tidak bisa. Jadi sehingga itu setiap pun daerah melakukan kegiatan, misalnya Sulbar ini punya siap sumber daya pendanaan dan sarananya, tapi kalau tidak ada delegate-nya tadi? Iya, tenaga teknis itu yang punya lisensi itu tadi itu tidak bisa. Karena itu ada memang aturan juga ada standar pelaksanaannya. Dan itu dikembalikan kepada cabang olahraga masing-masing, bukan KONI yang menyiapkan itu. Kita hanya menspor. Ini tugas kembali dari teman-teman PB Pergatsi ini ya. Betul. Jadi seperti wasit internasional, kita khusus mendatangkan pelatih dari Jepang. Nanti sertifikasinya dari Jepang langsung. Tapi untuk wasit nasional dan nanti ada wasit provinsi, baru PB Pergatsi yang akan menjadi otoritasnya lah ada otoritasnya. Baik. Berarti ini apa memang harus didatangkan atau bisa dilakukan pembinaan di daerah melalui TOT dari teman-teman PB Pergatsi ini? Bisa, kita kadang juga begini, ada ini fungsinya koordinasi di tingkat pusat. Kadang di kementerian itu
baru-baru ini waktu 2015 itu kita beberapa kali adakan pelatihan wasit tingkat dasar, menengah dan utama. Itu kita ditunjuk jadi tuan rumah, KONI Sulbar. Nah, kita harap juga kepada PB Pergasi untuk melakukan itu karena ini butuh perhatian khusus Sulbar ini ke daerah baru. Itu bisa saja dikoordinasikan ke sana karena di sana punya anggaran. Jadi semua itu kementerian apalagi punya anggaran. Apalagi disupport sama Kemenpora tadi. Baik. Ya, saya rasa ini optimis lah kita ya untuk Gateball ini karena dari sepanjang kurang lebih hampir sejam ini kita ngobrol ya Pak. Memang kalau kita lihat linknya sudah bagus, tinggal bagaimana teman-teman bergeraknya apa memang itu tadi jangan sampai rame di pelantikan tapi setelah pelantikan malah sepi ya. Jadi tetap harus dipertahankan ya Pak Puja teman-teman PB Pergasi untuk Sulawesi Barat. Baik, karena waktu kita tinggal sedikit mungkin masih ada yang belum disampaikan untuk closing statementnya. Ya, dari kami memang kalau memungkinkan jadi kami sangat pertama berterima kasih kepada Pak Gubernur Sulawesi Barat ya beserta seluruh jajarannya yang sudah memberikan perhatian kepada olahraga Gateball. Jadi mudah-mudahan sepanjang yang saya tahu sekarang Sulawesi berbicara banyak di Gateball. Yang tadinya Bali sekarang bergerak ke Sulawesi. Walaupun masih dipegang oleh Sulawesi Tengah dan Utara. Dan saya tapi sudah cukup ramai di Sulawesi ini Pak ya. Tapi dengan dilantiknya hari ini, mudah-mudahan Sulawesi Barat menjadi pemegang prestasi yang sangat tinggi. Ini harapan teman-teman dari KONI juga tentunya ya, mewakili provinsi dan daerah-daerah lain. Baik, terima kasih Pak Puja dan Pak Lukman untuk bincang-bincang kita hari ini seputar Gateball. Dan setelah ini saya harus diajak dong pastinya Pak ya, diperkenalkan. Dan teman-teman TVRI juga saya yakin sebentar lagi kita punya lapangan sendiri di sini. Baik, terima kasih dan pemirsa kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda hari ini. Semoga bincang-bincang kita sudah bisa memberikan Anda pemahaman seperti apa olahraga Gateball ini dan bergabunglah bersama teman-teman nanti di klub-klub yang ada ya. Teman-teman di PB Pergasi, saya Ninda Maesara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.